Oke, aturannya sudah ada, kemudian memantik protes itu masih banyak para pedagang yang juga belum menerima dengan keputusan ini. Bahkan tadi kita sudah sampaikan di wilayah Medan ya, pasarnya tetap beroperasi. Yang cari juga masih banyak. Betul, tapi nampaknya juga pemerintah tidak gentar begitu ya. Bahkan kemarin juga ada pemusnahan di wilayah Riau sampai dengan nominal 10 miliar rupiah pakaian bekas yang dimusnahkan. Oke, kita akan berbincang ya mengenai hal ini. Sudah ada narasumber yang hadir di studio bersama kami, ada Bang Saleh Daulay, ini politisi PAN. Pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat, Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir, Bang, pagi-pagi. Oke, satu lagi ada Bapak Mulya Simatupang. Ini Ketua Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas TTO Kota Tanjung Balai. Selamat pagi, Pak Mulya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Mulya terlebih dahulu. Pak, dengan adanya aturan mengenai impor pakaian bekas, sampai sejauh ini kondisi bisnis Anda bagaimana, Pak? Dengan terbitnya kemarin peraturan pemerintah tentang dilarangnya impor pakaian bekas, ini ada beberapa masalah tentang penjualan kami. Kalau di Tanjung Balai kayaknya nggak ada masalah, karena mereka udah terbiasa berbelanja untuk pakaian bekas. Namun yang kami sayangkan, kami memohon kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden kami Joko Widodo, untuk dapat meninjau ulang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Pangsa pasar kami yang namanya pakaian bekas ini beda dengan pangsa pasar umum. Mas, ada dua macam yang datang ke membeli pakaian bekas. Satu untuk basahan mereka kerja, untuk kerja, pakaian kerja. Kedua memang ada pemburu merek. Namun untuk keseharian, rata-rata masyarakat kan belanja ke toko. Produk garment. Kalau kita mau jujur, sebenarnya yang menjadi masalah garment ini, itu produk bahan baru yang dari Cina. Sekarang itu sudah terlalu banyak di daerah-daerah. Dengan harga yang murah, tapi mutunya juga kurang baik. Jadi menurut kami itulah, Mas, bagaimana supaya pemerintah mau meninjau ulang kembali kebijakan yang dikeluarkan. Ingat kami juga para pengecer pakaian bekas ini, kalau dihitung jumlahnya sudah jutaan loh. Dan ini bukan kami mulai hari ini gitu. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan seperti saya sudah berdagang selama 28 tahun. Nah, satu lagi mengenai isu bakteri atau virus, itu saya kira kurang pas. Kenapa? Kalau itu ada benar, kami duluan korbannya, Mas. Kami yang buka, kami yang ngecer, bahkan anak-anak kami juga, ya kegiatannya di sini juga. Katanya ada mengenai masalah kulit, pencernaan. Kami nggak pernah merasakan itu. Ya, Pak Mulya. Jadi intinya Pak, kita mohon, ya. Ya, Pak, ini kan tadi Pak Mulya sudah menyampaikan kondisinya begitu ya. Tapi sampai sekarang Bapak dan teman-teman masih membuka tokonya atau tidak? Atau mungkin sudah ada yang memeriksa, Pak, menertibkan dan lain sebagainya? Sampai saat ini kami masih membuka toko kami untuk berjualan seperti biasanya. Mengapa ini kami tetap lakukan? Karena kami juga butuh hidup. Keluarga kami juga perlu pendidikan, perlu hal-hal yang lain. Karena kalau ujuk-ujuk kami juga tidak tahu mau kerja apa sekarang. Apalagi kalau Tanjung Balai ini, Mas, dia tidak punya lahan pertanian, perkebunan, tidak punya pabrik-pabrik. Yang lebih ironinya lagi, kami tinggal di tepi pantai tapi tidak punya laut. Baik. Nah, yang terjamin kehidupannya di sini kan cuma ASN. Ya. Baik, kita melihat dari pandangan Bang Saleh sekarang, melihat ada masyarakat di sisi lain yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya terhadap
penjualan barang bekas di sana, pakaian bekas di sana. Tapi kalau nantinya akhirnya pemerintah terus menggencarkan pemusnahan, melarang importir pakaian bekas, nasib mereka ini akan seperti apa, Bang? Jadi sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat dilematis sebetulnya ya. Pertama, pemerintah ingin menegakkan aturan. Karena ini undang-undangnya jelas ya, undang-undang perdagangan yang berkenaan dengan ini sudah diatur sejak tahun 2014. Bahwa barang-barang impor atau ekspor yang datang dan keluar dari Indonesia itu memang tidak sembarangan. Jadi ada aturan memang ditetapkan. Jadi karena itu pemerintah ingin tegas untuk bagaimana agar barang-barang bekas yang masuk ke Indonesia ini betul-betul ditertibkan, termasuk diantaranya yang paling banyak ini adalah pakaian bekas. Dan memang saya tahu persis juga cerita bahwa ini sudah lama, bahwa masyarakat banyak juga istilahnya itu ya, katakanlah langganannya ya dengan pakaian-pakaian bekas ini. Tetapi tentu karena ada aturan yang harus ditegakkan, itulah konsekuensi dari kita sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara kita diatur oleh aturan yang ada, apalagi setingkat undang-undang. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa barang-barang yang katakanlah dapat membahayakan negara kita itu dilarang, dapat membahayakan ekosistem, kemudian kehidupan manusia dan seterusnya juga dilarang. Nah, ini saya kira ini bisa juga dianggap berbahaya bagi Indonesia. Siapa tahu barang-barang yang diimpor ini itu kan ada hal-hal yang tidak sehat, katakanlah limbah negara lain. Iya, jadi sebetulnya ini kan juga barang-barang yang konon kabarnya tidak lagi dipakai di sana dan mereka susah membuangnya gitu. Jadi akhirnya dikumpulin, ya kemudian dijadikan sesuatu yang bernilai bisnis, maka dikirimkan ke Indonesia. Nah, di kita di Indonesia pada saat yang sama itu juga merasa membutuhkan ini begitu. Lalu jadilah transaksi bisnis yang seperti sekarang berlangsung ini. Nah, karena itulah maka ini sebetulnya tegas di dalam undang-undang itu dijelaskan juga kalau misalnya melanggar aturan ini itu malah ancaman pidananya kan 5 tahun maksimal, kemudian denda maksimal 5 miliar. Nah, kalau misalnya ini sudah jelas aturan seperti ini, lalu masyarakat meminta untuk katakanlah dinegosiasi terhadap aturan ini, nanti takutnya undang-undang yang lain juga begitu, gitu loh. Bukankah aturan itu dibuat adalah untuk kebaikan dan kepentingan bersama? Tapi mungkin bukan negosiasi mungkin Bang, sosialisasi dulu sehingga masyarakat atau pedagang ini tidak kaget langsung kok ada pemusnahan, langsung ada pelarangan pakaian bekas masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya sebetulnya kalau sosialisasi tahapannya sudah jauh lewat karena ini undang-undang kan sejak tahun 2014. 2014 ke 2020 saja itu udah 6 tahun gitu. Sekarang 2023. Berarti sekitar 8 tahun lebih ini. Belum lagi kemarin terakhir pemerintah menegaskan lagi pada tahun 2021 itu ada lagi ya Permendak ya kan yang mengatur ini malah disebut secara eksplisit tentang pakaian bekas ini atau baju-baju bekas ini gitu loh. Jadi saya kira kalau misalnya yang diminta adalah bagaimana pemerintah untuk pertama sosialisasi dulu. Saya kira ini boleh nanti sekaligus. Ini kan diskusi kita ini bagian daripada sosialisasi kepada masyarakat. Satu. Yang kedua, kemudian pemerintah juga harus cari solusi. Bagaimana agar mereka yang terdampak ini, katakanlah para pedagangnya dan juga importirnya, ini dicarikan alternatif lain. Ya. Tapi jangan sampai nanti dicarikan alternatif lain malah justru katakan tidak selesai-selesai. Nah, karena itu pemerintah tetap harus melakukan tindakan tegas itu. Kemudian yang ada pertimbangan-pertimbangan lain sebetulnya. Kalau katakanlah import barang bekas ataupun pakaian bekas ini tetap dilanjutkan, saya khawatir maka industri dalam negeri nggak tumbuh. Kan yang dalam negeri kan legal. Jadi bukan berarti kita mengharap barang-barang dari Cina, salah juga, tidak. Karena orientasi pemerintah sekarang ini dalam pengadaan barang dan jasa harus dalam komponen dalam negeri. Itu ada kok aturannya, bisa dicek di semua kementerian. Kalau mereka mau mengadakan barang dan jasa hari ini, terutama barang, itu kalau bisa komponennya harus dalam negeri. Malah yang akan menang itu yang komponen dalam negeri lebih tinggi. Artinya orientasi kita bukan hanya soal barang bekas seperti ini, tapi semuanya. Dengan harapan apa? Presiden Jokowi berharap industri dalam negeri tumbuh. Kalau industri dalam negeri tumbuh, maka lapangan pekerjaan tumbuh. Lapangan pekerjaan tumbuh, maka tingkat pengangguran turun. Begitu. Jadi agak
agak apa namanya panjang sebetulnya Nah, harapan kita menyelaraskan ke itu depan Bang dengan semangat industri dalam negeri tumbuh. Kemudian kalau tadi kita lihat informasinya, harga yang dijual barang-barang bekas ini 5.000, 10.000 ada yang beli. Itu kan artinya ada gap juga di situ. Gimana pandangannya Bang Sandi? Tapi kita break dulu ya. Nanti kita akan bahas saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.